dan menentukan prioritas. Menetapkan prioritas untuk berbagai proyek atau inisiatif berdasarkan pentingnya dan urgensinya. Lalu yang keenam, penyusunan draft anggaran. Menyusun draft anggaran yang mencakup semua pendapatan dan pengeluaran yang telah diproyeksikan. Lalu menyertakan alokasi anggaran untuk masing-masing departemen atau divisi. Yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi. Mengevaluasi draft anggaran untuk memastikan bahwa anggaran tersebut realistis dapat diterapkan, lalu melakukan revisi jika diperlukan berdasarkan masukan dari berbagai pihak terkait. Lalu masuk dengan karakteristik anggaran. Yang pertama yaitu rencana keuangan. Anggaran merupakan presentasi kuantitatif dari rencana keuangan organisasi untuk periode tertentu. Yang kedua, sistematis. Proses penyusunan anggaran dilakukan secara terstruktur dan terstandarisasi dalam organisasi. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Anggaran mengatur alokasi sumber daya keuangan, material, dan manusia secara efisien. Lalu yang terakhir yaitu pengendalian. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Sofia. Kepada Sofia dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materinya yaitu fungsi dan tujuan anggaran. Berikut adalah penjelasan tentang fungsi dan tujuan anggaran. Fungsi anggaran 1. Perencanaan. Anggaran membantu dalam merencanakan alokasi sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu membantu dalam merumuskan strategi dan menentukan prioritas kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, pengendalian. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana. Lalu membantu mengidentifikasi penyimpangan antara rencana dan realisasi sehingga tindakan korektif dapat diambil. Yang ketiga, koordinasi. Membantu dalam mengkoordinasikan berbagai aktivitas dalam organisasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan sumber daya dapat digunakan secara efisien. Menyelaraskan tujuan dan kegiatan antar berbagai departemen atau unit dalam organisasi. Yang keempat, komunikasi. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi antara manajemen dan berbagai pihak yang terlibat dalam organisasi. Lalu menyediakan informasi yang jelas tentang rencana dan tujuan keuangan. Yang kelima, evaluasi kinerja. Digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu, departemen, atau keseluruhan organisasi berdasarkan pencapaian anggaran, yaitu membantu dalam menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, tujuan anggaran. 1. Mencapai efisiensi dan efektivitas. Dengan anggaran, organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan cara yang paling efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, mengendalikan pengeluaran. Anggaran membantu dalam membatasi pengeluaran agar tidak melebihi batas yang telah ditetapkan, sehingga menghindari defisit atau pemborosan. Yang ketiga, memperkirakan pendapatan dan pengeluaran. Membantu dalam memprediksi jumlah pendapatan yang akan diterima dan pengeluaran yang akan dikeluarkan, sehingga mempermudah perencanaan keuangan. Yang keempat, menyediakan dasar untuk pengembalian keputusan. Anggaran menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan strategi dan operasional. Yang kelima, menjaga keseimbangan keuangan. Anggaran membantu dalam menjaga keseimbangan antar pendapatan dan pengeluaran serta mengelola arus kas agar organisasi tetap solvent. Yang keenam, membantu dalam menetapkan target kinerja. Anggaran menetapkan target kinerja yang jelas dan terukur sehingga memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dalam mencapai target tersebut. Selanjutnya, proses penyusunan anggaran. 1. Perencanaan. Mengidentifikasi tujuan, strategi, dan target keuangan organisasi. Yang kedua, pengumpulan data. Ada beberapa penjelasan pengumpulan data, yaitu 1. Pengumpulan data historis. Mengumpulkan data keuangan dari periode sebelumnya untuk memprediksi tren masa depan. Yang kedua, menganalisis koordinasi ekonomi. Mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi di masa mendatang yang bisa mempengaruhi anggaran.
seperti pembelian aset tetap, pengembangan produk baru, ekspansi usaha, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu anggaran kas. Anggaran kas merupakan suatu rencana atau perkiraan arus kas masuk dan arus kas keluar suatu organisasi